Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Dian yang berjaga di klinik Pasundan pada siang hari ini. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya izin menanyakan identitas anak Ibu terlebih dahulu ya Bu. Di sini saya sambil mencatat nama anak Ibu siapa Bu? Laina dok. Laina. Untuk usianya berapa tahun Bu? 6 bulan. 6 bulan. Untuk jenis kelaminnya perempuan ya Bu. Untuk alamatnya tinggal di mana Bu? Di Jalan Nias. Di Jalan Nias. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya menanyakan beberapa hal. Ibu ini anak yang berapa Bu? Anak yang kedua. Anak yang kedua. Untuk lahirnya cukup bulan atau tidak Bu? Cukup bulan. Cukup bulan. Untuk metode persalinannya dia normal atau sesar Bu? Kalau ini mah normal. Normal. Untuk berat badan lahir berapa Ibu? Waktu itu 2,5 kg. 2,5 kg. Ini Ibu, selanjutnya di sini saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah anak Ibu ada demam, batuk pilek, terus diare? Oh itu mah nggak ada dok. Nggak ada. Baik Ibu, selanjutnya di sini kita akan melakukan vaksinasi di anak Ibu, tujuannya untuk imunitas. Selanjutnya di sini saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Bu. Ibu, apakah anaknya sudah diberi vaksin sebelumnya Bu? Belum pernah. Belum pernah diberi vaksin ya Bu. Selanjutnya apakah ada efek samping atau imunitas sebelumnya Bu? Nggak ada dok. Nggak ada. Baik Ibu, apakah ada kayak demam, diare? Waktu divaksin. Iya, vaksin juga ada. Karena kan belum pernah. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemberian pada vaksin pada anak Ibu di area lengan, bagian paha dan di bagian mulut. Nanti akan diteteskan dari si vaksinnya. Mungkin agak sedikit kurang nyaman, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, kita akan melakukan persiapan alat bahan. Di sini kita akan melakukan persiapan alat dan bahan. Di sini ada spuit, lalu vaksin, lalu handscoon dan tempat sampah medis. Selanjutnya di sini kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah WHO terlebih dahulu. Melakukan cuci tangan 6 langkah WHO dan menggunakan handscoon. Di mana yang pertama kita akan memeriksa dari vaksinnya itu sendiri, di mana kita akan periksa dari label pada vaksin dan diluent. Di mana kita lihat apakah masih tertempel dengan baik atau tidak di dalam vial, lalu apakah vaksin yang akan digunakan sesuai, lalu kita lihat juga apakah diluent yang dibutuhkan itu sesuai, lalu apakah vaksin dan diluent melewati masa kedaluarsa atau tidak, kita lihat pada pada labelnya. Setelah itu kita akan memeriksa dari kondisi vaksinnya, di mana kita akan melihat apakah terdapat perubahan warna vaksin atau tidak. Lalu kita periksa dari vialnya, ppm-nya, apakah dia vaksin pernah terpapar suhu tertinggi atau tidak, atau terlalu rendah. Selanjutnya di sini kita akan menyiapkan vaksin untuk digunakan sesuai dari prosedurnya, di mana kita akan masukkan terlebih dahulu jarum pada spuit untuk mencampurkan dari si ukurannya. Kita masukkan jarum ke dalam diluent. Kita masukkan jarum. Setelah itu kita tarik secara perlahan. Setelah itu kita akan setelah itu kita cabut. Setelah itu kita akan masukkan dan mencampur diluent ke dalam vaksin. Kita masukkan. Setelah itu kita akan lakukan putar. Setelah itu kita akan melakukan putar vial membentuk lingkaran secara perlahan. Setelah itu kita akan simpan dan di tempat yang rata. Setelah itu kita akan menyiapkan vaksin tetes, di mana yang pertama kita akan buka terlebih dahulu dari segelnya. Kita buka segelnya. Setelah itu kita buka tutup pada karetnya, pada piala vaksin kita buka. Setelah itu kita akan kita ambil dari si vaksinnya dan kita akan letakkan di tempat yang bersih dan rata. Setelah itu kita akan mengambil dari vaksin vial. Yang pertama kita siapkan dari spuitnya dan jarum dengan ukuran yang sesuai. Setelah itu kita lakukan masukkan jarum melewati karet.
Setelah itu kita dorong sesuai dari kebutuhan. Setelah itu kita akan melakukan pengeluaran dari udaranya. Setelah itu kita tutup. Kita letakkan. Selanjutnya yang pertama di sini kita akan melakukan prosedur pembelian vaksin, yaitu vaksin BCG, di mana kita akan melakukan injeksi intradermal pada area deltoid kanan pasien. Yang pertama kita akan posisikan terlebih dahulu pasien tidur miring ke arah kiri, setelah itu bebaskan dari pakaian di daerah bahu dan lengan. Setelah itu kita akan pastikan pada daerah kepala bayi disanggah dengan lengan menempel pada sisi tubuh agar tidak banyak bergerak saat prosedur. Dimana setelah itu kita akan melakukan pembersihan menggunakan alkohol swab pada area deltoid pasien. Kita bersihkan. Setelah itu jika sudah dibersihkan menggunakan kasa, setelah itu kita akan pegang spuit dengan tangan kanan, posisikan dari baffle jarum mengarah ke arah atas. Setelah itu kita akan regangkan dari si kulit pasien. Setelah itu kita masukkan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Setelah itu kita akan letakkan spuit dan jarum secara mendatar. Kita suntikan vaksin secara intrakutan pada kulit bayi. Setelah itu kita akan masukkan ujung jarum tepat di bawah permukaan kulit hingga baffle tampak di bawah permukaan lapisan kulit. Setelah itu pastikan jarum tetap akan mendatar dan baffle mengarah ke atas dan jangan dorong terlalu jauh. Setelah itu tahan jarum pada bagian pangkal, kita tahan bagian pangkalnya. Setelah itu kita injeksikan sekitar 0,05 ml vaksin. Setelah itu kita akan melakukan pemberian vaksin DPT di mana kita akan melakukan injeksi intramuskular pada paha bayi atau pada lengan bayi. Setelah itu yang pertama kita akan posisikan terlebih dahulu bayi atau balita berbaring atau bisa duduk di pangkuan ibu dan membebaskan kaki atau lengan dari pakaian. Punten ya, Dek. Setelah itu kita akan melakukan bersihkan terlebih dahulu pada area yang akan diinjeksi di bagian paha. Kita bersihkan menggunakan alkohol. Setelah itu kita akan melakukan pemberian vaksin menggunakan spuit. Kita letakkan 90 derajat pada daerah yang akan disuntikan. Setelah itu kita masukkan secara perlahan. Setelah itu kita suntikan, injeksikan 0,5 ml vaksin. Setelah itu kemudian tarik dan lepaskan jarum. Selanjutnya di sini kita akan melakukan vaksinasi campak rubella, di mana di sini kita akan melakukan injeksi subkutan pada daerah lengan area deltoid kiri. Kita pastikan terlebih dahulu posisikan bayi berbaring atau duduk di pangkuan ibu dengan membebaskan dari pakaiannya. Lalu kita akan bersihkan pada area injeksi menggunakan alkohol swab. Kita akan bersihkan menggunakan alkohol swab. Terlebih dahulu menggunakan alkohol swab pada daerah yang akan disuntikan. Setelah itu kita akan cubit dari kulit tersebut menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Setelah itu kita akan masukkan jarum dengan sudut 45 derajat
menghadap ke arah kaudal hingga ke subkutan sekitar setengah kedalaman jarum. Kita masukkan secara perlahan, injeksikan vaksin 0,5 mili. Setelah itu kita cabut jarumnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan vaksinasi polio oral, di mana kita akan meneteskan vaksin pada daerah pada daerah lidah pasien atau per oral. Kita akan minta orang tua untuk memegang dari anaknya dengan posisi kepala disanggah dan sedikit menggagah ke arah atas. Selanjutnya di sini kita akan meneteskan dari vaksin. Yang pertama vaksin OPV, di mana kita akan meneteskan 2 tetes ke lidah pasien. Jangan sampai menyentuh bagian area mulut pasien. 1, 2. Selanjutnya di sini kita akan melakukan vaksinasi rotavirus, di mana kita akan memberikan 5 tetesan pada lidah pasien, jangan sampai menyentuh mulut pasien. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu jika sudah, kita akan melakukan disinfeksi atau pasca vaksinasi. Kita buang dari jarum, spuit, pial, dan barang-barang yang sudah digunakan ke dalam safety box. Baik Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk vaksinasinya sudah selesai. Baik Ibu, untuk menunggu terlebih dahulu karena kita akan melakukan observasi dari pasca penyuntikan vaksinasi selama 30 menit ya Bu, untuk melihat apakah terdapat reaksi pasca imunisasi. Mungkin ada beberapa yang saya sampaikan untuk anaknya. Jika vaksinnya itu menyampaikan beberapa efek samping dari vaksin, nanti mungkin jika ada demam, Ibu boleh ngasih obat penurunan demam ya Bu. Terus jika terdapat memar atau biru pada daerah yang disuntikan itu, Ibu boleh kompres menggunakan air hangat. Dan jika misalkan dan jika demam belum turun-turun, Ibu boleh dibawa ke klinik ya Bu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.